Assalamualaikum, halo semuanya. Saya Rafika Anjeli Febrina dari program studi pendidikan bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu mengenai peristiwa tutur dan tindak tutur. Nah, kita harus tahu dulu nih apa itu peristiwa tutur. Peristiwa tutur adalah adanya komunikasi yang memiliki tujuan dalam suatu pembicaraan. Nah, sedangkan tindak tutur lebih dilihat pada makna atau arti tindakan dalam tuturannya. Dalam peristiwa tutur, menurut Telhames tahun 1972, sosiolinguistik ini memiliki 8 komponen, yaitu menjadi akronimnya speaking, S, P, E, A, K, I, N, G. Setting SKN ini berkenaan dengan waktu dan tempat tutur itu berlangsung. Waktu, tempat, dan situasi tuturan yang berbeda dapat menyebabkan penggunaan variasi bahasa yang berbeda pula. Kalau partisipan yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan, bisa pembicara dan pendengar, penyapa dan pesapa, atau pengirim atau penerima pesan. Jika ends ini merujuk pada maksud dari tujuan penuturan. Kalau eksekuensi itu mengacu pada bentuk ujaran dan isi ujaran. Nah, bentuk ujaran ini berkenaan dengan kata-kata yang digunakan, bagaimana penggunaannya, dan hubungan antara apa yang dikatakan dengan topik pembicaraan tersebut. Nah, kalau K itu mengacu pada nada, cara, dan semangat di mana suatu pesan disampaikan. Nah, dengan demikian, hal ini juga dapat ditunjukkan dengan gerak tubuh dan isyarat. Kalau instrumentalitas itu mengacu pada jalur bahasa yang digunakan seperti jalur lisan, tulisan, melalui telegraf ataupun telepon. Nah, kalau norm of interaction and interpretation ini mengacu pada norma atau aturan dalam berinteraksi. Nah, yang terakhir ini adalah genre. Genre ini mengacu pada jenis bentuk penyampaian seperti narasi, puisi, pepatah, dan sebagainya. Nah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai tindak tutur. Menurut Austin tahun 1962, dirumuskan ada 3 peristiwa tindakan yang berlangsung sekaligus. Yang pertama itu tindak tutur lokusi, kedua tindak tutur ilokusi, yang ketiga tindak tutur perlokusi. Tindak tutur lokusi ini adalah tindak tutur yang menyatakan sesuatu dalam arti berkata atau tindak tutur dalam bentuk kalimat yang bermakna dan dapat dipahami. Yang kedua yaitu tindak tutur ilokusi ini adalah tindak tutur yang biasanya diidentifikasikan dengan kalimat performatif yang eksplisit. Nah, tindak tutur ilokusi ini biasanya berkenaan dengan pemberian izin, mengucapkan terima kasih, menyuruh, menawarkan, dan menjanjikan. Dan yang ketiga yaitu tindak tutur perlokusi. Nah, tindak tutur perlokusi ini adalah tindak tutur yang berkenaan dengan adanya ucapan orang lain sehubung dengan sikap dan perilaku non-linguistik dari orang lain. Nah, jika kalau dilihat dari konteks situasinya, ada 2 macam tindak tutur nih, yaitu tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung. Tindak tutur langsung mudah dipahami oleh si pendengar karena ujarannya berupa kalimat-kalimat dengan makna yang lugas. Sedangkan kalimat tutur yang tidak langsung ini hanya dapat dipahami oleh si pendengar yang sudah cukup terlatih dalam memahami kalimat-kalimat yang bermakna konteks. Ada contoh kalimat tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung. Contoh pada tindak tutur langsung. Ketika ruangan kelas pembelajaran sedang berlangsung, guru berucap, "Ketua kelas, tolong ambilkan kapur tulis lagi dong." Nah, tentunya ketua kelas akan menjawab, "Baik Pak, segera saya ambilkan." Seperti itu. Kalau tindak tutur tidak langsung, ketika pembelajaran dalam kelas sedang berlangsung, guru pun berucap, "Kapur tulisnya habis ya." Nah, ketua kelas menjawab, "Baik Pak, saya segera ambilkan." Nah, pada contoh pertama, jelas sang guru meminta ambilkan kapur tulis kepada ketua kelas. Tetapi pada contoh yang kedua, sang guru tidak meminta diambilkan kapur tulis itu. Namun, sang ketua kelas dapat memahami atau bisa menafsirkan kalimat interrogatif itu sebagai kalimat perintah untuk mengambilkan kapur tulis tersebut.
Baik, kita lanjutkan materinya, yaitu tindak tutur dan pragmatik. Tindak tutur yang sebenarnya merupakan salah satu fenomena dalam masalah yang lebih luas, dikenal dengan istilah pragmatik. Nah, fenomena lainnya di dalam kajian pragmatik adalah deiksis, presuposisi, dan implikatur percakapan. Deiksis sendiri adalah hubungan antara kata yang digunakan di dalam tindak tutur dengan referen kata itu yang tidak tetap atau dapat berubah dan berpindah. Kata-kata yang referennya bisa menjadi tidak tetap ini disebut dengan kata-kata deiktis. Berikut ada contoh-contoh dari kalimat deiksis. Nah, contohnya seperti percakapan Vina dan Reza. Vina berkata, "Saya belum membayar SPP, belum punya uang soalnya." Terus kata si Reza, "Saya juga." Nah, jelas kata saya pada percakapan itu pertama mengacu kepada si Vina, lalu mengacu kepada si Reza. Maka kata saya itu bersifat deiktis. Nah, selanjutnya yang dimaksud dengan presuposisi dalam tindak tutur adalah makna atau informasi tambahan yang terdapat dalam ujaran yang digunakan secara tersirat. Menurut Purwo tahun 1990, presuposisi ini dapat juga digunakan untuk meneliti perbedaan ciri sematik verba yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan implikatur percakapan adalah adanya keterkaitan antara ujaran-ujaran yang diucapkan antara dua orang yang sedang bercakap-cakap. Keterkaitan ini tidak tampak secara literal, tetapi hanya dipahami secara tersirat saja. Baik, sampai situ saja materi yang saya jelaskan mengenai peristiwa tutur dan tindak tutur. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you the next time.